Salam bahagia, salam sejahtera untuk siswa kelas 9 semua. Bertemu kembali bersama Ibu di kelas 9 ini dalam mata pelajaran informatika. Nah, pada materi untuk kelas 9 ini, materi kita banyak berkaitan dengan internet. Nah, khusus hari ini Ibu akan menjelaskan tentang apa itu internet. Ibu yakin kalian semua sudah menggunakan internet. Hanya saja kadang-kadang ketika ditanya apa itu internet, kalian juga agak-agak kebingungan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang internet, apa manfaat internet, apa itu internet, apa saja yang ada di internet, dan sejarah internet. Nah, internet itu sendiri merupakan singkatan dari interconnected network, ya, yaitu jaringan yang tersebar di seluruh dunia. Kenapa di seluruh dunia? Karena segala informasi yang terpasang di internet maka akan diketahui oleh orang-orang di seluruh dunia apabila mengaksesnya. Jadi memang internet ini agak riskan, jadi ada plus dan minusnya itu banyak ya. Ketika kalian viral dengan hal-hal positif, maka yang tahu seluruh dunia ketika mengaksesnya. Ketika kalian viral dengan hal-hal yang negatif, maka juga yang akan mengetahui orang-orang di seluruh dunia. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan internet. Jadi menggunakan internet untuk hal-hal yang sehat saja. Internet sehat untuk siswa dan untuk semuanya. Nah, internet itu jaringan yang saling berhubungan di seluruh dunia. Makanya ketika jaringan itu terpasang, ya, kita bisa mengakses di mana saja dan kapan saja. Nah, selain internet ada namanya intranet. Intranet itu internal network, yaitu internet dalam lingkungan yang lebih kecil. Contohnya yaitu internet yang ada di dalam lingkungan bank. Nah, ketika bank kita menggunakan ATM, kita bisa menggunakan ATM itu di seluruh Indonesia, ya, apabila dia sudah menggunakan ATM bersama, ya. Tapi kalau misalkan kita keluar negeri, kita misalkan menabung uang di BRI, ATM kita tidak bisa digunakan karena jaringan ATM itu hanya berkaitan di Indonesia saja, tidak di seluruh dunia. Itu. Yang contoh lain di intranet itu pada sekolah ataupun kantor yang hanya memasang jaringan internetnya di lingkup mereka sendiri. Nah, sejarah internet itu, ya, kita masuk ke sejarah. Sejarah internet ini berawal dari Departemen Pertahanan Amerika pada tahun 1960-an, ya. Di situ ada namanya proyek ARPA, Advanced Research Project Agency, yang disebut dengan ARPANET, mendemonstrasikan perpaduan antara hardware dan software dengan komputer berbasis Unix. Kemudian ARPANET merancang sebuah jaringan yang dapat memindahkan data dalam jumlah besar dan ditetapkan sebagai standar pembangunan protokol baru yang saat ini dikenal dengan TCP/IP. Pada mulanya ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah. Ya, bayangkan pada waktu itu hanya 4 situs saja yang mereka hubungkan. Tapi sekarang seluruh situs dan seluruh dunia bisa saling berhubungan. Nah, selain sejarah, ada namanya fasilitas yang ada di dalam internet.
Fasilitas yang ada di internet ibu yakin sebagian besar sudah kalian manfaatkan fasilitasnya. Yang pertama, World Wide Web atau dikenal dengan www. Seperti contoh yang ibu buka ini adalah www.ritapinang.my.id. Ya, ini blog websitenya ibu. Ketika orang lain mengakses dimanapun mereka berada, walaupun berada di Amerika atau di mana saja, mereka bisa membuka akses World Wide Web ini. Selain itu ada namanya email, ya. Email ini electronic mail. Ibu yakin semuanya sudah menggunakan email, karena kalau tidak menggunakan email, kalian akan kesulitan untuk membuka YouTube, menggunakan sosial media dan sebagainya. Jadi email ini adalah salah satu sarana komunikasi surat menyurat. Terus yang ketiga ada mailing list. Mailing list ini fasilitas yang viral, terkenal pada akhir tahun 90-an hingga tahun 2005. Jadi milis ini grup di dalam email, milis, mail ya. Nah sekarang kalian sudah menggunakan grup, tidak jauh-jauh menggunakan WhatsApp group, Telegram, dan fasilitas yang ada di HP. Jadi internet sekarang sudah di dalam genggaman. Nah selanjutnya ada namanya chat group. Nah chat group sekarang lebih berkembang. Kalau dulu ada namanya IRC, sekarang sudah banyak. Di Facebook bisa chat, di Telegram bisa chat, di WhatsApp bisa chat, di Instagram bisa chat. Banyak sekali fasilitas yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi. Nah selain itu ada namanya sosial media. Ada Facebook, ada Instagram, ada Facebook, Instagram, Twitter, ya. Banyak sekali fasilitas yang bisa kalian manfaatkan yang ada di internet. Nah, dari segitu apa sih manfaat internet? Banyak ya manfaat internet. Manfaat internet itu banyak. Kalau kalian menggunakan internet dengan maksimal, maka hasilnya juga akan maksimal. Contohnya, kalau kalian hobi dengan menggunakan YouTube, kalian membuat konten kreatif, ya. Contoh, kalian menggunakan YouTube dengan konten kreatif kalian. Kalau kalian misalkan hobinya memancing, ya, kalian setiap memancing, kalian rekam, kalian videoin, kemudian kalian masukkan ke dalam YouTube, banyak yang menonton, kalian juga bisa menghasilkan uang di sana. Jadi internet ini kalau kita menggunakan untuk hal-hal positif, maka hasilnya juga akan luar biasa. Akan tetapi ketika kita menggunakan internet untuk hal-hal yang negatif, maka hasilnya juga akan luar biasa, ya. Kalian misalkan banyak sekali misalkan video-video viral yang tidak pantas layak ditonton, itu juga akan berdampak negatif, ya, bagi kalangan remaja, terkhususnya anak-anak sekarang, karena banyak sekali di internet ini yang baik-baik banyak, yang jelek-jelek juga banyak. Jadi kalian harus memanfaatkan, kalian harus bisa memilah-milah apa yang pantas kalian lihat dan apa yang tidak pantas kalian lihat, ya. Manfaatnya internet, media komunikasi sudah pasti, media informasi, banyak sekali informasi yang ada, media promosi kalau misalkan kita berdagang, usaha, media penelitian, banyak sekali penelitian yang ada di dalam internet sudah masuk ke dalam jurnal-jurnal ilmiah, dan media pertukaran data sudah pasti, karena setiap saat, setiap detik, bahkan sekarang orang-orang sudah mengirimkan data dengan menggunakan internet. Nah, tentu saja di dalam menggunakan internet ini ada namanya dampak positif dan dampak negatif, ya. Dampak positifnya sebagai media komunikasi, mencari informasi, kemudian memperoleh data dan sebagainya. Sedangkan dampak negatifnya ancaman virus, ketergantungan jaringan, mempengaruhi kultur budaya, tindak kejahatan. Jadi yang Ibu ingatkan kepada kalian siswa kelas 9, ya, gunakanlah internet ini dengan sebaik-baiknya, manfaatkan internet ini dengan sebaik-baiknya, maka hasilnya juga akan dampaknya akan kembali kepada kalian.
jangan gunakan internet ini untuk hal-hal yang negatif, karena ketika kalian sudah terjerumus ya dengan hal-hal yang negatif, maka kalian akan sulit untuk bangkit kembali ya. Jadi ibu ingatkan, gunakanlah untuk hal-hal positif. Banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita gali, kita ambil di internet ini. Kalau kalian hobi memancing, hobi menyanyi, hobi melukis dan hobi dan sebagainya, kalian manfaatkan fasilitas internet ini untuk mengembangkan bakat kalian, dan kalaupun beruntung kalian malah mendapatkan pundi-pundi uang. Jangan gunakan internet ini untuk hal-hal yang negatif, terkhusus untuk nonton video porno ya. Itu sangat mengganggu pemikiran kalian, terkhusus remaja. Karena kalau kalian sudah kecanduan menonton video porno, itu mengalahkan dari barang-barang narkoba. Efeknya itu kalian lebih berbahaya dari narkoba, karena yang diserang adalah pikiran kalian ya. Itu materi dari ibu untuk sementara ini tentang internet ya. Nanti silakan kalian sebagai bukti kalian memperhatikan materi ini, penjelasan dari ibu, kalian silakan komentar melalui kolom komen di channel YouTube ibu ya. Ibu akan membagikan link absen di sana, dan kalian silakan absen melalui link yang ibu berikan di channel ibu nanti ya. Demikian dari ibu, sampai ketemu di minggu berikutnya dengan materi selanjutnya, dengan materi-materi internet yang lebih menarik yang pastinya. Ibu akhiri dengan salam bahagia dan see you next time. Bye.